Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hal 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Para wali santri dan santriwati yang berbahagia, insyaallah biiznillah, anak-anak, bapak dan ibu besok dan lusa akan kembali ke pondok. Mereka adalah anak-anak yang Allah amanahkan kepada bapak dan ibu semua untuk senantiasa dijadikan, diarahkan dididik menjadi anak-anak soleh dan solehah. Anak-anak yang berbakti pada orang tuanya dan tentu saja menjadi hamba Allah yang sempurna, menjadi hamba Allah yang takut kepada Allah, yang bertakwa kepada Allah, yang tawakal kepada Allah, yang ridha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak yang kita harapkan semua, tentu saja diharapkan oleh ibu-ibu dan bapak rahmatullah, para wali santri dan santriwati, agar mereka menjadi ibadallah, menjadi hamba Allah. Selain itu, tentu saja harapan kita semua, anak-anak kita menjadi anak yang soleh, dalam artian mereka berbakti pada orang tuanya, berbakti pada bapak dan ibunya. Berbakti tentu saja kepada orang-orang yang telah melahirkan mereka. Untuk itu, untuk bisa berbakti kepada kedua orang tuanya, diperlukan sarana-sarana yang menjadikan mereka paham bahwa mereka harus berbakti kepada orang tuanya. Nah, salah satu yang paling penting dalam pendidikan anak-anak kita adalah mereka harus mengerti benar, harus memiliki ilmunya. Dan ilmunya bisa didapatkan di pondok, didapatkan di pesantren. Ilmu tentang bagaimana mereka menghormati orang tuanya, bir kepada orang tuanya, kepada bapak dan ibunya. Memiliki ilmu yang jelas bahwa kedua orang tuanya adalah orang yang telah membesarkan mereka, mendidik mereka, menjadikan mereka mengenal Tuhannya, menjadikan mereka senantiasa bisa tumbuh dan berkembang karena jasa orang tuanya. Tapi ibu-ibu rahmatullah dan bapak yang terhormat, ilmu saja tidak cukup. Ada yang lebih penting untuk sebuah pendidikan yang diterima oleh anak-anak kita dan harus melekat pada mereka adalah al-akhlaqu wal adab wal khidmah. Anak-anak kita harus mengerti, harus memiliki akhlak yang mulia, adab yang sempurna, dan khidmat pada sesama. Banyak orang berilmu, tetapi mereka tidak bisa
baik pada orang lain karena akhlaknya yang buruk, karena perilakunya yang buruk, karena tingkah lakunya yang jelek, karena attitude-nya yang ambruk. Anak kita bukan hanya dididik untuk mendapatkan ilmu, tetapi ilmu yang mereka dapatkan adalah ilmu yang barakah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkembang, ilmu yang memberikan kontribusi terhadap kebaikan orang lain dan tentu saja kontribusi pada dirinya sendiri. Nah, kebutuhan pada akhlak inilah Bapak dan Ibu-ibu rahmatullah, para wali santri yang berbahagia, yang harus kita tekankan dan pondok akan terus tekankan pada anak-anak kita. Arahkan pada mereka, tanamkan pada mereka, kokohkan pada mereka al-akhlaq qabla kulli syai'. Akhlak di atas segalanya. Al-akhlaqu fawqa kulli syai' wa qabla kulli syai'. Akhlak adalah mahkota seorang anak, seorang santri dalam hal ini. Oleh sebab itulah salah satu juga yang menjadikan anak itu berakhlak apabila mereka beradab. Antara akhlak dan adab ini memiliki korelasi yang sangat kuat. Anak-anak yang tidak berakhlak pasti akan hancur pribadinya. Karena akhlak itu adalah kepribadian seseorang yang lekat pada dirinya. Anak-anak yang memiliki akhlak yang baik, maka perilakunya pun akan baik. Karena akhlak akan merefleksi pada kehidupan mereka. Dan akhlak ini akan muncul tatkala dimunculkan dalam adab-adab yang indah. Salah satu yang perlu diingat, perlu ditanamkan dalam diri orang tua yang berbahagia adalah bahwa anak-anak diajarkan keikhlasan untuk menuntut ilmu dan niat yang benar menuntut ilmu itu. Menuntut ilmu adalah untuk menjadikan mereka seorang yang memiliki rasa ubudiyah kepada Allah. Keikhlasan untuk menjadi sosok yang betul-betul melakukan segalanya karena Allah. Niat yang ikhlas inilah yang kemudian seringkali menjadikan anak-anak yang awalnya tidak terlalu pintar, awalnya tidak terlalu cerdas, tetapi tatkala mereka memiliki kecerdasan akhlak, kecerdasan moralitas, maka bibit-bibit kebaikan yang ada pada dirinya itu tumbuh berkembang, mengikis hal-hal buruk yang ada pada dirinya. Akhlak inilah yang saya sebut dengan taj, dengan mahkota seorang santri. Dan ini harus dilekatkan, harus ditanamkan, harus dikokohkan dalam hati anak-anak kita. Kemudian adab. Adab ini seringkali disebut sopan santun atau refleksi atau pancaran dari akhlak anak-anak kita. Adab misalnya. Seorang anak sulit untuk menjadi anak yang baik tatkala dia keluar dari pesantren, dari pondok. Tatkala dia berada di pesantren, sering melakukan pelanggaran, tidak taat pada aturan, tidak mengikuti apa yang telah diaturkan pondok, yang menjadi rule of game di pondok, aturan yang ada di pondok, disiplin yang ada di pondok. Karena mereka sesungguhnya tatkala mereka tidak ikut apa yang ada di pondok, termasuk orang tua ya, yang sudah tahu apa yang diaturkan di pondok, didisiplinkan di pondok, kemudian sengaja misalnya melakukan terobosan-terobosan yang melanggar, itu juga akan sangat berpengaruh pada anak-anak kita sekarang dan nanti, karena mereka juga akan meniru apa yang pernah dilakukan oleh orang tuanya pada saat mereka masih muda. Nah, etika dan adab inilah yang perlu senantiasa kita jaga, baik oleh kita sendiri ataupun oleh anak-anak kita. Salah satu yang penting dari proses pendidikan di pesantren atau di mana saja itu adalah
keadaban seorang murid atau seorang santri pada gurunya. Pada gurunya. Kalau ada murid atau santri yang tidak takzim pada gurunya, sebagaimana takzim mereka kepada orang tuanya, maka mereka akan kehilangan keberkahan. Keberkahan ilmunya akan hilang. Keberkahan ilmunya akan pupus. Tatkala keberkahan ilmunya ini pupus, maka ya mereka seringkali itu kehilangan arah dalam kehidupannya. Karena mereka tidak memiliki bekal yang cukup untuk mengarungi kehidupan yang pernah diajarkan oleh guru-gurunya, yang pernah diajarkan oleh pimpinan pesantrennya, yang pernah diajarkan oleh bapak ibunya misalnya, yang pernah diajarkan oleh orang-orang yang memberikan orientasi hidup pada mereka. Santri yang tidak takzim, yang tidak ihtiram, yang tidak ikram pada gurunya, itu akan banyak mengalami masalah, akan banyak mengalami hambatan hidupnya karena dia seringkali menyimpang dari aturan-aturan, dari kedisiplinan, dari aturan disiplin yang ada di pesantren. Maka oleh sebab itulah Bapak dan Ibu rahmatullah para wali santri, kita menginginkan, dan keinginan kita ini pasti menjadi idaman kita semua, adalah memiliki anak yang berakhlak, bukan hanya berilmu. Orang pintar banyak, orang pintar itu banyak, orang cerdas itu banyak, orang yang intelijensinya tinggi banyak. Tetapi tatkala mereka kehilangan akar akhlaknya, mereka rata-rata hancur. Hancur kehidupannya, hancur keluarganya, hancur masa depannya. Karena akhlak sesungguhnya adalah panduan kehidupan seseorang. Dia menjadi kompas dari kehidupan seseorang. Tatkala akhlaknya hancur, maka hancurlah sebuah bangsa. Sebuah bangsa yang akhlaknya hancur, maka hancur pula sebuah bangsa. Innamal umam ma baqiyat akhlaquhum wa hum dhahabat akhlaquhum dhahab. Nah, takzim kepada orang tua, kepada guru juga harus diajarkan, terutama oleh orang tua. Sejak di rumah sudah dipersiapkan bahwa mereka harus takzim pada gurunya, ihtiram pada gurunya, menghormati mereka sebagaimana mereka juga menghormati orang tuanya, menghormati bapak ibunya. Karena pada saat dia berada di pesantren, maka anak kita sebenarnya adalah anak dari guru-guru yang ada di pesantren itu. Maka dipastikan guru-guru itu pasti memberikan arahan sebagaimana diarahkan oleh orang tuanya. Guru-guru mereka juga memiliki keinginan untuk menjadikan anak-anak sebagaimana diinginkan oleh orang tuanya. Diinginkan orang tuanya. Kalau orang tua menginginkan anaknya soleh, pasti guru juga menginginkan agar anak santrinya juga soleh. Kalau orang tua menginginkan agar anak-anak pintar, maka tentu saja gurunya juga menginginkan agar anak itu pintar. Tatkala sang ayah dan ibu menginginkan agar anak itu berakhlak dan beradab, maka pasti juga gurunya menginginkan agar anak itu berakhlak dan beradab sempurna, dan berakhlak mulia, beradab sempurna, dan khidmat pada semesta. Tidak seperti bos tatkala di pondok, dia khidmat apa yang disuruhkan, apa yang dijadwalkan oleh pondok. Misalnya nyapu masjid itu suatu saat akan memberikan keberkahan juga pada hidup mereka. Menyapu dalam kamar dengan jadi piket masing-masing. Mungkin menyapu rumput di depan pesantren dengan keikhlasan, ya, dengan keridhaan, itu memiliki aliran kebaikan yang mungkin tidak terasa pada saat ini, tetapi dia akan merasakannya pada saat nanti sudah dewasa, sudah remaja, sudah tua bahkan. Seluruh kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan di rumah ataupun di pesantren, dengan akhlak yang mereka miliki, dengan adab yang mereka miliki, dan khidmat yang mereka miliki, suatu saat akan memberikan efek yang sangat baik. Orang tua, siswa dan santri serta santriwati yang berbahagia,
Bapak dan Ibu tidak menitipkan anak-anak Ibu di pondok, tapi menyerahkan. Menitipkan adalah sesuatu yang pasif karena dititipkan. Dia tidak boleh diapa-apain, tidak boleh diolah, tidak boleh dibentuk dan direkayasa, karena kita akan mengembalikannya sebagaimana di titipan awal, dia tetap utuh apa adanya. Saya ingin, dan tentu saja ini keinginan para guru, agar Bapak dan Ibu menyerahkan pendidikannya kepada kami. Kami, karena Bapak telah percaya untuk menyerahkan proses pendidikan di sini, maka berikan kesempatan kepada kami seluas-luasnya untuk menjadikan mereka sebagaimana apa yang Bapak niatkan dan Ibu niatkan di rumah pada saat memondokkan anak Bapak dan anak Ibu. Menjadi anak-anak yang berakhlak mulia, beradab sempurna, dan berkhidmat pada sesama dan tentu saja pada semesta. Anak-anak yang pintar saja tidak cukup untuk mencapai kesuksesan yang sebenarnya. Anak-anak yang cerdas saja tidak mungkin mereka menjadi sosok yang memberikan pencerahan kepada orang lain tatkala mereka tidak memiliki akhlak, tidak memiliki adab, kesopanan dan kesantunan. Apalagi mereka tidak menjadi orang yang khidmat, orang yang memberikan kontribusi kebaikan pada orang lain. Bapak dan Ibu rahmatullah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk mendidik anak-anak kita, mengembangkan mereka menjadi sosok yang didambakan dan dibanggakan dengan memiliki tiga tadi, memiliki akhlak mulia, adab sempurna, dan khidmat pada semesta. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita semua, menjadi orang tua yang berbahagia dan membahagiakan orang lain, yang soleh dan mensolehkan anak-anaknya. Dan kami juga berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga guru-guru di pondok ini, guru-guru yang ada di pesantren ini, di pesantren Al-Qudwah ini, menjadi guru yang cerah dan mencerahkan, soleh dan mensolehkan, alim dan mengalimkan, ya, memiliki keberkahan dan memberkahi, ya, memberikan aliran keberkahan itu terhadap anak-anak santrinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.